Bersetting di kota Phoenix, Arizona, seorang ibu rumah tangga bernama Connie ditangkap oleh polisi tengah malam di rumahnya. Ia pun menyerah tanpa perlawanan. Connie lalu teringat bagaimana semua kisah ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Connie adalah mantan atlet dan juara Olimpiade jalan cepat yang pernah meraih 3 medali emas, tetapi prestasinya ini tidak lantas membuatnya menjadi kaya atau terkenal. Saat ini Connie tinggal bersama suaminya yang bernama Rick, seorang auditor kantor pajak, di mana hubungan mereka kurang begitu baik karena mereka belum dikaruniai anak. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk berobat, tapi sayangnya saat Connie hamil, mereka kehilangan bayi mereka. Itulah mengapa Rick selalu menyibukkan diri dengan bekerja keluar kota sehingga dia bisa pergi selama 3 minggu setiap bulannya. Saat Rick berada di rumah, dia tak memperlakukan Connie dengan baik dan terus-menerus mengingatkan Connie agar ia mencari kerjaan karena mereka telah kehilangan banyak uang karena pengobatan yang dilakukan Connie selama ini. Rick juga ngata-ngatain Connie karena ia terobsesi menukar kupon dan banyak menghabiskan uang. Tentang obsesinya yang satu ini memang benar adanya. Connie menyimpan banyak kupon kemudian memborong barang-barang dalam jumlah besar lalu menyimpannya di ruang bayi untuk menutupi dinding-dinding dan melupakan kematian anaknya. Sisi baik Rick yang tidak sering berada di rumah adalah Connie punya kesempatan untuk nongkrong dengan tetangga sekaligus temannya yang bernama Jojo. Ia punya channel YouTube yang membahas tips berhemat dan Jojo juga terobsesi dengan kupon. Jojo tinggal bersama ibunya yang bernama Josie. Jojo pun mengalami kesulitan yang sama dalam mencari pekerjaan karena kartu identitasnya hilang. Di waktu luangnya, Jojo sering bertemu dengan tukang pos bernama El. Ia juga menjual make up dari pintu ke pintu yang mana ini juga tidak berjalan dengan baik. Setiap kali Connie pergi ke supermarket, dia menyodorkan puluhan kupon ke kasir yang bernama Greg. Hal ini membuat antrian mengular. Namun di satu sisi total diskon yang ia dapatkan pun sangat besar, yaitu dari $100 menjadi hanya $16. Connie pun mengatakan ke Greg bahwa inilah maksud pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Suatu sore, Connie sedang menyusun barang belanjaannya di rak. Dia sedih saat melihat wallpaper bayi di antara kotak-kotak itu. Ia lalu melampiaskan sedihnya dengan ngemil sereal yang banyak dan ternyata sereal itu sudah basi. Lalu Connie menumpahkan kemarahannya dan mengirim email keluhan ke perusahaan sereal tersebut. Beberapa hari berikutnya, Connie menerima kupon gratis untuk produk sereal yang basi itu melalui pos, di mana perusahaan meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Connie pun lalu pergi ke supermarket untuk menukarkannya dengan lagak sumringah, tapi Greg menjelaskan bahwa ini biasa saja terjadi. Semua perusahaan akan mengirimkan kupon gratis pada orang yang komplain. Hal ini lantas menginspirasi Connie untuk mengirim sejumlah surat kepada berbagai produsen. Bahkan pun jika tidak ada yang salah dengan produknya. Dan ia pun dapat banyak kupon untuk ditukar secara gratis. Connie menunjukkannya pada Jojo. Jojo kaget dengan strategi baru itu dan bahkan ia minta Connie untuk menjual beberapa kuponnya itu padanya karena harganya masih lebih murah dibanding harga aslinya. Tawaran Jojo itu membuat Connie menyadari satu hal bahwa menjual barang yang diperoleh secara gratis tentu akan memberinya keuntungan 100% dan ini sudah pasti akan menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan. Setelah browsing di internet, mereka menemukan bahwa kupon itu ternyata dibuat di Meksiko, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Lantas mereka pun memutuskan untuk pergi dan berniat membajak kupon itu untuk dijual kembali. Meski awalnya Jojo skeptis, namun karena ia terjebak hutang akhirnya Jojo pun setuju membantu Connie. Sementara itu di Nevada, seorang analis risiko bernama Ken sedang melaksanakan tugasnya di supermarket lokal. Ketika seorang kasir mengalami masalah dengan sebuah kupon milik seorang nenek, Ken memeriksanya dan dengan cepat ia menyadari bahwa kupon itu palsu. Nenek itu telah menjadi pelanggan setia di sana selama beberapa dekade dan sang manajer berencana untuk memberikan kelonggaran padanya. Tapi Ken menolaknya dengan tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Sikapnya dalam menegakkan aturan terbilang tegas, namun hal ini membuatnya mendapat reaksi negatif dari wanita tua itu yang merasa tak dihormati. Kejadian serupa terulang saat Ken naik pesawat pulang ke rumah. Seorang ibu meminta Ken untuk bertukar tempat duduk dengan putrinya karena putrinya ingin melihat pemandangan saat mendarat. Namun Ken kembali menolak dengan tegas dan bahkan ia sedikit kasar dan mengatakan bahwa anak-anak seharusnya diberikan pelajaran bahwa tak semua keinginannya harus dituruti. Setelah tiba di apartemennya yang sunyi di Utah, Ken merasa frustrasi dan berteriak mengekspresikan kekesalannya. Keesokan harinya di Meksiko, Connie dan Jojo sampai di pabrik kupon dan melihat para karyawan pulang kerja. Mereka mencoba mendekati Alejandro dan Rosa, pasangan yang terlihat mudah untuk diajak kerjasama dan tak terlihat berbahaya. Keduanya lalu mengikuti pasangan tersebut, namun Alejandro dan Rosa mengira mereka akan dirampok. Connie dan Jojo pun menjelaskan bahwa mereka datang untuk meminta bantuan. Mereka lalu ikut ke rumah Alejandro untuk membahasnya dengan santai. Ternyata Rosa sedang hamil sedangkan gaji mereka sangatlah kecil. Sehingga mudah saja bagi Connie dan Jojo merekrut mereka. Mereka menjelaskan jika mereka berhasil mencuri kupon. Connie dan Jojo akan menjualnya di Amerika Serikat dan memberikan mereka sebagian keuntungannya. Alejandro tidak yakin itu adalah ide bagus tapi Rosa meyakinkannya bahwa ini demi kebaikan bayi mereka. Mereka pun membahas rencana mereka. Pabrik itu dibagi menjadi 2 bagian, bagian cetak di mana Alejandro bekerja dan bagian penebusan di mana Rosa bekerja. Biasanya setiap bagian tidak tahu apa yang dikerjakan oleh bagian lainnya. Setiap kali mereka mencetak kupon selalu ada lebihnya dan itu seharusnya dihancurkan.
Tapi Alejandro bisa memanfaatkan itu lalu mengirimnya ke Connie dan Jojo saat truk-truk mereka mendistribusikan kupon tersebut ke seluruh Amerika Serikat. Tidak akan ada masalah di perbatasan karena barang itu hanya berupa kertas kupon yang tentu bukan aktivitas ilegal. Beberapa hari kemudian, Connie dan Jojo menerima kotak pertama mereka yang penuh dengan kupon. Lalu mereka membuat situs web sederhana untuk menjualnya dan mempromosikannya di channel YouTube Jojo. Bisnis mereka dengan cepat menjadi sukses, menghasilkan banyak uang tapi supermarket pun segera mulai menyadarinya juga. Ken menerima puluhan surat dan telepon dari manajer yang mengeluh tentang semua kerugian mereka. Jadi Ken memulai investigasinya secara menyeluruh sampai akhirnya ia bisa menemukan nomor kartu kredit di salah satu transaksi jual beli kupon tersebut. Setelah hampir 2 minggu bekerja, Ken pergi menemui seorang ibu rumah tangga yang menggunakan kupon ini dan mengetahui tentang situs web yang menjualnya. Dipromosikan oleh seorang wanita di channel YouTube miliknya. Ken pun kembali ke kantor dan membuka situs webnya tersebut untuk menyelidikinya. Kembali kepada Connie dan Jojo, mereka kesal saat akun PayPal mereka dibekukan karena menerima terlalu banyak uang dengan cepat. Untuk membukanya kembali, mereka harus membuktikan bahwa mereka menjalankan bisnis yang sah. Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Dan dalam keputusasaan mereka memutuskan untuk menghubungi Tina yang merupakan seorang hacker terkenal di dark web. Tina menceramahi mereka karena mempromosikan bisnis mereka begitu bebas sehingga mereka mudah untuk dilacak. Setelah menghapus video-video Jojo, Tina menjelaskan bahwa mereka memerlukan sebuah kedok untuk bisnis mereka sehingga mereka bisa membersihkan uang mereka. Mereka harus membuat ID palsu, rekening bank, dan tempat penyimpanan khusus untuk bekerja. Selain itu, mereka juga harus menunggu selama 6 bulan sebelum menghabiskan uang mereka, sehingga setiap transaksi yang mereka buat atas nama asli mereka tidak dapat terlacak dengan mudah. Setelah setuju bahwa Tina akan mendapatkan 10% dari bisnis itu, Tina memberikan mereka sebuah flash disk terenkripsi khusus untuk penyimpanan file penting mereka. Berkat kecerdasan Tina, tidak ada petunjuk yang tersisa di internet bagi Ken untuk ia selidiki. Ken pun pergi ke kantor federal dan melaporkan kejadian tersebut, namun para petugas tidak terlalu serius menanggapinya dan hanya menugaskan seorang petugas paling rendah bernama Albert untuk menangani kasus ini. Dan Albert pun menerima tugas ini karena memang ia selalu sepi job. Menggunakan merek kosmetik Jojo sebagai kedok dan ID palsu Tina. Penipuan kupon ini mulai berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Sementara itu, Ken terus-menerus mengirim laporan ke federal setiap hari. 6 bulan kemudian, Connie dan Jojo siap untuk menghabiskan uang mereka, tetapi mereka ingat Tina pernah mengatakan bahwa uang itu belum bersih, jadi mereka harus membersihkannya terlebih dahulu. Mereka lalu berdiskusi bagaimana caranya. Connie mengusulkan bahwa mereka harus membeli barang-barang mahal yang kemudian akan mereka jual kembali dan uang dari penjualan itu akan dianggap bersih. Setelah meyakinkan semua bank untuk memberi mereka uang tunai dengan alasan untuk menggaji sales dalam bisnis kosmetik mereka, Connie dan Jojo lalu mulai berbelanja barang-barang yang sangat mahal. Mereka membeli mobil sport, pesawat pribadi, dan bahkan senjata. Setelah itu, mereka pergi ke Las Vegas di mana mereka membahas rencana masa depan mereka selanjutnya. Jojo akan melunasi hipotek ibunya, sedangkan Connie ingin mencoba pengobatan kesuburan lagi. Sementara itu, Ken akhirnya menerima telepon dari polisi federal yang telah dia tunggu-tunggu selama ini. Albert memberitahunya bahwa dia tak bisa melakukan apapun di internet karena seorang ahli telah menghapus semua jejak mereka. Tetapi karena kupon-kupon tersebut dikirim melalui pos, jadi dia akan mengirim seseorang yang benar-benar bisa membantunya. 2 hari kemudian Ken bertemu dengan Simon, seorang inspektur pos. Simon menerima kasus tersebut dan memintakan untuk memesan beberapa kupon dari situs web sehingga mereka dapat mempelajari sistemnya dengan baik. Ketika amplop tiba beberapa hari kemudian, Simon dengan cepat melihat bahwa kode pos yang tertulis di amplop itu berasal dari Kansas tetapi sebenarnya berasal dari Arizona berkat nomor-nomor khusus yang ada pada perangko online. Mereka pun berencana segera terbang ke Phoenix dan melakukan investigasi lanjutan di beberapa supermarket di sana. Kembali pada Connie, dia sedang membuat janji di sebuah klinik kesuburan di mana Jojo ikut bersamanya. Ia juga belum memberitahu Rick tentang rencananya ini. Dokter mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya, jadi Connie memutuskan untuk menggunakan donor sperma dari orang lain. Kemudian pada suatu malam Tina menghubungi mereka lagi dan bertanya kemana semua uang itu mereka pakai. Ia sangat marah saat mendengar alasan mereka karena mereka tidak paham maksud Tina sebelumnya, yaitu dengan menggunakan merek kosmetik Jojo mereka sebenarnya sudah membersihkan uang tersebut. Sekarang mereka harus menjual semua yang telah mereka beli secepat mungkin dan menaruhnya kembali di bank dalam jumlah kecil setiap hari. Ketika Rick kembali dari perjalanan dinas luar kotanya, dia melihat televisi baru yang dibeli Connie. Jadi Connie memberitahunya bahwa sekarang ia telah mendapatkan pekerjaan dan ia tidak lagi terobsesi dengan kupon. Hal ini sangat menyenangkan hati Rick yang menyebutnya sebagai istri baru dan semakin membuat Connie yakin untuk menjalani pengobatan dengan donor sperma. Sementara itu Ken dan Simon sedang memeriksa semua kasir di daerah tersebut mencari informasi tentang pelanggan yang terobsesi dengan kupon. Ketika mereka sampai pada Greg mereka menemukan informasi yang mereka butuhkan. Namun Greg tidak tahu nama Connie tetapi dia memberitahu mereka deskripsi tentangnya dan menyebutkan moto yang selalu ia sebut yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan Ken pun ingat pernah melihatnya di salah satu situs web.
Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor pos setempat untuk melihat apakah salah satu pekerja tahu tentang seorang wanita pirang membawa kupon. Tidak ada yang mengingat Connie, tetapi ketika mereka mendengar kata kupon, mereka memberitahu tentang Elle karena dia selalu menonton tips berhemat Jojo di YouTube. Kembali ke Connie dan Jojo, mereka menjual semua barang mereka di eBay dan mereka kesulitan karena terlalu banyak. Saat mereka pergi ke kafe untuk minum, mereka bertemu dua pria dari klub senjata, jadi mereka mendapatkan alamat klub itu dan mengunjunginya. Mereka pun membawa semua senjata mereka untuk dijual. Jojo pun mempresentasikan penawaran kepada mereka, tapi ketua klub itu masih menolak untuk membelinya. Jadi dengan terpaksa Jojo dan Connie memberikan diskon besar-besaran agar mereka mau membeli semuanya. Dan kesepakatan pun tercapai. Ken dan Simon menginterogasi Earl secara pribadi, tetapi dia menolak memberikan informasi apapun kepada mereka. Setelah dilepaskan Elle, dia pergi ke rumah Jojo dan meninggalkan Jojo catatan dalam amplop yang dicampur dengan surat biasa di antara surat-surat tagihan lainnya. Surat itu kemudian diambil oleh Josie dan ia tahu seberapa pentingnya surat itu. Diam-diam Ken dan Simon mengikutinya ke rumah Jojo dan sekarang mereka akan melakukan pengawasan di luar rumah sampai mereka menemukan bukti yang cukup. Jojo pulang larut malam ke rumah dan kedua pria ini pun menyadari bahwa ia adalah wanita kulit hitam yang dimaksud oleh ibu rumah tangga dalam video YouTube-nya. Saat Jojo keluar dari mobilnya, ia bergembira di garasinya karena telah berhasil mencapai kesepakatan yang dia buat sebelumnya. Keesokan paginya Jojo tidak sempat melihat amplop yang dititipkan Elle padanya dan langsung pergi ke markas mereka seperti biasa. Ken dan Simon pun mengikutinya ke sana lalu mereka melihat Connie juga. Ken dan Simon pun menyadari bahwa dia adalah wanita pirang yang dideskripsikan Greg. Simon lalu mengumpulkan para inspektur pos lainnya untuk memulai operasi tangkap tangan dan sekarang mereka telah memiliki lebih banyak bukti. Sangat mudah bagi mereka untuk menemukan identitas Connie dan Jojo, terutama ketika mereka menunjukkan foto mereka untuk dikonfirmasi. Malam itu Jojo tidak bisa tidur, jadi setelah memeriksa ibunya, dia pergi ke dapur untuk mengambil makanan ringan. Saat itulah dia akhirnya menemukan catatan dari Elle yang menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota, tapi semua sudah terlambat. Simon tiba dengan anak buahnya dan menangkap Connie, Jojo, dan Josie. Setelah rumah dan tempat penyimpanan mereka digeledah, penangkapan ini muncul di berita dan Elle terkejut melihat wajah Jojo di televisi. Ketika interogasi dimulai, Rick dan Josie dengan cepat mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan semua itu dan mereka menyatakan akan bersikap kooperatif. Jojo mencoba pura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi dan para petugas bicarakan, tetapi mereka menunjukkan video-video miliknya di laptopnya. Di sisi lain, Connie mengakui tindakannya, tetapi dia terkejut mendengar bahwa ia mungkin akan menghadapi tuntutan 40 tahun penjara karena penipuan yang ia lakukan. Jika dia mau bertanggung jawab penuh atas semua ini, maka hukuman bisa lebih ringan bagi Jojo, lalu Connie pun menerima tawaran tersebut. Jojo pun lalu dibebaskan dengan jaminan. Dia mengira Josie yang membayarnya, tetapi sebenarnya itu adalah Elle yang kemudian menunggunya di luar penjara membawakannya bunga. Sayangnya Connie tak seberuntung itu, Rick datang menjenguknya hanya untuk mencelanya dan menolak memberikannya jaminan, jadi Connie pun minta cerai. Penyelidikan terus berlanjut dan inspektur melacak kupon-kupon itu kembali ke Alejandro dan Rosa, tapi pada saat mereka hendak ditangkap, mereka sudah kabur duluan. Karena jejaknya tak bisa dicari, pemerintah Meksiko pun tidak melanjutkan pengejaran mereka. Connie menyewa seorang pengacara yang cukup mahal dan ini terbukti sebagai keputusan yang tepat. Pada hari persidangan, pengacara tersebut meyakinkan semua orang bahwa Connie dan Jojo hanya memanfaatkan celah hukum seperti halnya sering dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Taktiknya pun berhasil dan akhirnya Jojo hanya dihukum 10 hari penjara ditambah 1 tahun masa percobaan, sementara Connie dihukum 11 bulan penjara dengan kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat. Simon dan Ken tidak senang dengan hasil ini dan menuntut jawaban dari kantor kejaksaan. Hakim bersikap ringan terhadap para tersangka karena perusahaan kupon itu mendesak agar masalah ini tidak dibesar-besarkan demi menghindari pemberitaan yang buruk. Bagi perusahaan raksasa seperti itu, 80 juta dolar yang dihabiskan untuk penipuan ini hanyalah uang receh. Hari demi hari berlalu, kehidupan semua orang pun mulai berubah. Ken mulai menjadi sedikit lebih melunak dan membuat beberapa pengecualian untuk pelanggan lama yang menggunakan kupon palsu, dan akhirnya ia pun mulai berani membuat profil di sebuah aplikasi kencan. Connie akhirnya bercerai sesuai keinginannya dan pengobatan kesuburannya pun membuahkan hasil. Jadi dia menghabiskan bulan-bulannya di penjara dengan perut membesar karena hamil. Pihak berwenang menyita sebagian besar pendapatan dari penipuan tersebut. Tetapi untungnya mereka melewati kotak-kotak di kamar bayi Connie. Mereka kira itu hanya berisi makanan sehingga Jojo bisa menyelamatkan kotak-kotak tersebut dan betapa terkejutnya Jojo dan Earl saat melihat isi kotak-kotak itu. Connie ternyata menyembunyikan uangnya di sana selama ini. Setelah Jojo jadian dengan Earl, mereka akhirnya pindah ke Montenegro, sebuah negara non-ekstradisi. Mereka memulai bisnis baru dengan merek kosmetik yang lain sembari menunggu Connie bebas dan bergabung bersama untuk bekerja bersama lagi.